Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Harsha Putra Mukodompit, NIM 2374201007, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan memaparkan makalah saya, yaitu landasan kontinen. Ya, saat ini langsung saja pada latar belakangnya. Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNICLOS 1982 memberikan kesempatan kepada negara pantai untuk melakukan tinjauan terhadap wilayah landas kontinen hingga mencapai 350 mil laut dari garis pangkal. Berdasarkan ketentuan UNICLOS, jarak yang diberikan adalah 200 mil laut. Maka sesuai ketentuan yang ada di Indonesia berupa untuk melakukan submisi ke PBB mengenai batas landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut. Apabila dianalisis, tindakan dari pemerintah Amerika Serikat mengenai konsep landas kontinen dapat digolongkan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Tindakan perluasan yurisdiksi yang ditunjukkan kepada penguasaan kekayaan alam yang terkandung dalam dasar laut dan tanah di bawah laut yang berbatasan dengan pantai. Yang kedua, perluasan yurisdiksi atau dalam beberapa hal kedaulatan atau atas dasar laut dan tanah di bawahnya. Ketiga, perluasan kedaulatan atau lautan dengan atau tanpa menyebut landas kontinen hingga suatu ukuran jarak tertentu, misalnya 200 mil. Langsung saja masuk pada rumusan masalahnya. A. Bagaimana konsep landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNICLOS 1982. B. Bagaimana kepentingan Indonesia terhadap konsep landas kontinen tersebut. Masuk pada pembahasan. A. Bagaimana konsep landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut Internasional UNICLOS atau 1982. Konsep landas kontinen diatur dalam bab khusus pada UNICLOS 1982, yaitu bab kelima tentang landas kontinen dari pasal 76 hingga pasal 85. Berdasarkan pasal 76 ayat 1 UNICLOS 1982, dikatakan bahwa landas kontinen negara pantai terdiri dari dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawah dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya yang mencakup keseluruhan perpanjangan alami dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang memagari garis kontinen atas sejauh 200 mil dari garis pangkat, di mana garis teritorial diukur jika bagian luar yang menggaris garis kontinental tidak bisa diperpanjang sampai pada jarak tersebut. B. Bagaimana kepentingan Indonesia terhadap konsep landasan kontinen tersebut. Kepentingan Indonesia terhadap konsep landasan kontinen: sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam atau milik negara. Akibatnya adanya penguasaan, maka setiap kegiatan di landas kekayaan alam atau milik negara. Akibat adanya penguasaan, maka setiap kegiatan landas kontinen Indonesia seperti eksplorasi atau daratan kontinen dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam maupun penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam harus dilakukan sesuai dengan kehijaban yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Adanya kehijaban tersebut bagi pemerintah Indonesia merupakan kepentingan untuk dilakukan pengawasan yang diperlukan agar hal-hal yang dianggap tidak memandai pada dilakukan tindakan pengamanan secara dini. Namun di sisi lain, dengan adanya kehijaban tersebut, pengurangan kebebasan sekaligus harus diikuti dan tunduk pada segala ketentuan yang ada. Kesimpulannya, sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam atau memiliki negara. Akibat adanya penguasaan,
maka setiap kegiatan di landas kontinen Indonesia seperti eksplorasi atas daratan kontinen dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam maupun penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam harus dilakukan sesuai dengan kehijaban yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Adanya kehijaban tersebut bagi pemerintah Indonesia merupakan kepentingan untuk melakukan pengawasan yang diperlukan agar hal-hal dianggap tidak memadai dapat dilakukan tindakan pengamanan secara dini. Namun di sisi lain, dengan adanya kehijaban tersebut, pengurangan kebebasan sekaligus harus diikuti dan tunduk pada segala ketentuan yang ada. Sekian dari saya, Dewangga Harsaputra Mukodompit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan makalah saya. Terima kasih.